Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan sebab kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil 1-2 menit ini. Kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai ungkapan syukur kami buat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau layakkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ampuni kalau Tuhan masih dapati ada salah dosa yang kami buat. Kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Pagi hari ini Bapa, biar Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah kami. Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Tempat ini Tuhan Kau kuduskan dalam nama Yesus. Kau basuh dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa jika ada pekerjaan kuasa jahat yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan tuntun langkah mereka boleh tiba di tempat ini dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Terima kasih Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai
dalam hadirat Tuhan sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami selalu rindu mau menyenangkan Engkau. Kami selalu rindu mau dekat dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Karena kami tahu bahwa hanya dalam hadirat Tuhan kami kuat. Ya dalam masyarakat.
kemenangan yang besar. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita memberkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu bahwa anak-anak ini adalah penerus gereja Tuhan di masa yang akan datang. Berkati kehidupan mereka Tuhan, lindungi sertai mereka dimanapun mereka berada dalam pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati Bapa, berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu, yang akan mengajar mendidik anak-anak ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati hamba-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
mengasihi-Mu Tuhan. Seumur hidup kami, ini janji kami Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring banyak-banyak saya pesan hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah mengurapi kita saat ini. Lewat pujian kita, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biarlah hati kita, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk firman Tuhan saat ini. Sehingga jiwa kita bersuka cita untuk menerima kebenaran firman sebagai kekuatan yang baru dalam hidup kita. Lewat pujian ini kita masuk dalam hadirat Tuhan, menerima janji kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Dikatakan Roh-Mu yang hidup. Roh
kebenaran firman-Mu. Baik itu secara pikiran kami, hati kami, logika kami, tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu masuk dalam pikiran, hati, kehidupan kami, memberikan kami pemahaman, pengertian Tuhan, agar kami semua yang hadir menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami datang tidak sia-sia Tuhan, tapi menikmati akan janji kebenaran firman-Mu. Ubah kami jadi baru Tuhan. Ada hidup kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami oleh darah Yesus, agar kami layak menerima janji kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa hari ini yang diberkati Tuhan? Mulai dari awal kita datang, saat kita memuji Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita menerima berkat Tuhan, dan kembali kita membawa segala janji firman Tuhan. Banyak orang dalam kehidupannya, bahkan kita setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan, kadang kita selalu tidak mengerti, memahami akan firman Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita, pikiran kita, logika kita, otak kita selalu yang menguasai kita, bukan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan oleh Roh Kudus, sehingga membuat hidup kita biasa-biasa saja. Firman Tuhan kita dengar pada saat ini, hidup kita harus memiliki dasar yang benar oleh firman Tuhan. Sebab kita bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah yang menguasai hidup kita. Bukan kita yang berkuasa, tapi Roh Kudus yang berkuasa. Sehingga apa? Kita mengerti akan kehidupan kita, kita mengerti segala rencana Tuhan, kita mengerti segala kasih kemurahan Tuhan, sehingga apa? Kita boleh menikmati hidup ini. Saya selalu katakan, sia-sialah kita orang percaya, orang Kristen, kalau kita tidak memiliki hidup ini, menikmati hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menciptakan segala isi yang ada di dunia ini untuk orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang percaya yang harus menikmati kehidupan kita. Makanya bagaimana kita harus memiliki hidup yang benar. Nah, firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Kita bangkit berdiri, Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Kita dapat baca mulai dari 24, 23. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita sudah sering mendengar khotbah setiap hamba-hamba Tuhan menceritakan mengenai dasar bagaimana dua macam dasar rumah yang diceritakan tadi. Tapi setiap hamba-hamba Tuhan menyampaikan dalam hal yang berbeda, ada
kuasa dan mujizat Tuhan. Pemahaman yang berbeda tapi tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita saat ini belajar mengenai dasar hidup kita yang benar. Mungkin selama ini hidup kita tidak memiliki dasar yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu mendasari pikiran kita, mendasari logika kita, mendasari kepercayaan kita sendiri. Sehingga apa? Hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dasar hidup kita adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Orang-orang yang percaya harus memiliki dasar yang benar di hadapan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Landasannya harus firman Tuhan, supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Makanya kita selalu hadir di tempat ini, supaya kita kuat di dalam landasan kita, hidup kita, yaitu firman Tuhan yang selalu kita dengar. Baik itu hari Minggu, baik itu menara doa, mungkin setiap hari di rumah kita baca firman Tuhan. Itulah yang harus kita miliki supaya kita tidak terombang-ambing oleh kehidupan dunia ini. Amin. Kenapa? Karena itulah kekuatan orang percaya, orang yang benar. Kalau orang yang tidak benar, berarti dia tidak percaya. Makanya kehidupannya dalam setiap langkahnya selalu terombang-ambing, selalu tidak teguh, selalu terhasut, selalu terpengaruh dengan dunia ini. Sehingga apa? Larut dalam kehidupan dunia ini. Padahal Tuhan telah menarik kehidupannya untuk masuk ke jalan yang benar, untuk menikmati janjinya setiap hari. Tapi kadang kita lupa dasar hidup kita yang benar sebagai orang Kristen. Adakah kita setiap hari selalu baca firman Tuhan, yang adalah surat kekasih kita, yang adalah isi firman Tuhan, yang adalah penuntun kita? Banyak hamba-hamba Tuhan telah memberitakan, telah menyampaikan, telah bersaksi, tapi kadang pribadi kita selalu dominan dengan pikiran logika. Makanya banyak orang-orang yang timbul tenggelam di hadapan Tuhan. Berbahagialah kalau orang-orang itu setia dan taat. Kesetiaan, ketaatan tergantung dalam kehidupan kita, mau nurut Tuhan atau tidak. Karena segala keputusan ada di dalam pribadi kita. Tetapi Tuhan mau kita jangan terhilang, kita jangan terhapus nama kita di kitab kehidupan kelak. Makanya kita selalu dinasihati oleh firman Tuhan, miliki dasar hidup yang benar, supaya hidupmu di dunia ini terpelihara, terjaga, diberkati, dilindungi, menikmati, dan hidup ke depan sudah disediakan. Makanya orang Kristen menjadi berkat, memiliki double porsi. Kenapa saya katakan double porsi? Anda melakukan yang terbaik, Tuhan memberkati hidupmu di dunia ini. Dan yang kedua, Anda sudah disediakan tempatmu di dalam kerajaan surga. Amin. Kita berikan kemuliaan. Makanya kita harus bersyukur, bersuka cita. Keselamatan yang Tuhan berikan jangan disia-siakan dengan sekejap oleh karena perbuatan kejahatan kita, dengan sekejap oleh kedagingan kita, hawa nafsu kita. Sehingga apa? Mencemarkan hidup kita dan tidak kudus. Orang yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dia akan melihat Allah. Dia akan berada bersama dengan Allah. Banyak orang mengklaim janji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus engkau berkati saya, dalam nama Tuhan Yesus engkau lindungi saya, dalam nama Tuhan Yesus engkau campur tangan Tuhan dalam pekerjaan pelayananku. Yang menjadi pertanyaan,
Adakah engkau sudah melakukan firman-Nya? Bagian kita adalah melakukan kebenaran firman-Nya, supaya pada saat kita berseru, Tuhan tolong saya, Dia mendengar. Dia tahu bahwa kita bergaul dengan Dia. Kalau kita selalu mengklaim janji Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita selalu minta kepada Tuhan, tidak pernah dijawab, tidak pernah dijawab, introspeksi diri. Apakah kita dekat sama Tuhan, ataukah kita selalu jauh dari Tuhan? Saya juga belajar, Bapak Ibu. Bukan saja saya berkata-kata di tempat ini, tapi saya juga belajar melakukannya supaya kita semua diberkati. Amin. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati akan kehidupan kita yang Tuhan berikan. Pada saat badai, pencobaan, pada saat angin dari kuasa gelap menggoncang hidup kita, menghasut kita, mau memporak-porandakan akan kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita. Kalau kita teguh di dalam Tuhan, siapakah lawan Dia? Amin. Karena Dialah Allah yang kuat dan perkasa. Kadang kita cuma berkata, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat, Allahku hebat. Tapi kita tidak hebat. Kenapa? Karena kita menjauhkan diri. Karena kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana kita mengenal pribadi kalau kita tidak membaca firman-Nya? Bagaimana kita mengenal secara pribadi kalau kita tidak bersekutu dengan Dia? Jangan sampai badai pencobaan, jangan sampai badai hidupmu tiba-tiba menggoncang engkau sehingga engkau sadar tidak ada pegangan. Sehingga apa? Engkau jatuh. Bukan jatuh untuk minta ampun, tapi menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, saya ini selalu datang beribadah saya ini, tapi hatimu tidak benar, tidak kudus, tidak ada gunanya. Tuhan mau hidup kita harus seturut dengan janji firman Tuhan, seturut dengan peraturan ketetapan Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan. Dasar hidup orang benar, yaitu sebagai orang yang bijaksana, seperti yang firman Tuhan yang kita baca tadi. Rumah berbicara kehidupan pribadi kita. Kita sebagai orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang percaya, memiliki dasar hidup, yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Supaya angin pencobaan, badai pencobaan, ujian-ujian yang kita jalani, itu bisa kita halaukan, bisa kita lawan, bisa kita menghadapi. Karena bukan kita, tapi kuasa firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan yang kita baca, kita taruh dalam hidup kita, dan hadir memberi kekuatan yang baru. Dengan Roh Kudus kita sambil berkata, dalam nama Yesus, angin pencobaan, badai hidup, sakit penyakit, aku patahkan di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah ada dalam diri kita. Kita melakukannya. Kita selalu setia. Satu, firman Tuhan yang kita baca itu berdampak bagi kehidupan kita. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang bodoh memiliki kehidupannya tidak memiliki dasar.
Tetapi dasarnya apa? Kekuatannya, bukan firman Tuhan. Dasarnya apa? Harta kekayaannya. Bapak Ibu tahu, harta kekayaan itu bisa lenyap dengan segera. Saat dia lenyap, engkau menyesal. Sebenarnya apa yang kita miliki di dunia ini hanya titipan untuk kita nikmati, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kita bisa hidup bertahan di tempat ini, di dunia ini. Harta kekayaan untuk kita apa? Untuk berbagi dengan orang lain, supaya harta di surga ada bagi kita. Tapi kadang kita berpikir, berhitung-hitung dengan Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, lupa yang namanya Tuhan yang memberi sumber kehidupan itu. Sehingga apa? Pundi-pundi kita bolong. Dalam arti apa? Setiap kita terima gaji, setiap kita terima penghasilan, setiap kita menerima bonus, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menghasilkan buah. Kenapa? Karena benih yang kita taruh tidak ada. Firman Tuhan sudah jelas. Engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hidupmu yang terbaik. Kita belajar hal-hal yang sederhana saja. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita itu milik Tuhan untuk kita nikmati. Dan saat kita kembali kepada Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Makanya miliki dasar hidup yang benar, yaitu firman Tuhan, supaya hidupmu berjalan dengan rencana Tuhan, menikmati setiap hari, memuliakan nama Tuhan. Hidupmu diberkati dalam rumah tangga, istri, suami, anak-anak, cucu, mantu, semuanya diberkati, terpelihara, terjaga, karena ada dalam firman Tuhan. Itulah dasar hidup orang yang benar. Makanya hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kalau kita tidak memiliki dasar yang benar firman Tuhan, hati-hati. Kalau kita tidak memiliki landasan yang kuat, hati-hati. Kalau pesawat, dia mau naik ke atas, lebih tinggi lagi, dia harus memiliki landasan yang kuat. Jet tempur harus memiliki landasan yang kuat untuk bisa paling jauh, paling tinggi, dan tidak terdeteksi. Saatnya kita, kalau kita tidak memiliki landasan yang kuat, yaitu firman Tuhan, jangan berharap bertemu Yesus di awal-awal. Jangan berharap kita akan menikmati hadirat Tuhan di awal-awal. Karena apa? Dasar kita tidak ada. Saya ini Tuhan orang Kristen, saya ini Tuhan pengikutmu. Tetapi adakah kamu menjadi pelaku firman? Adakah engkau membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, menjadi pelaku firman, dan memperoleh yang namanya buah-buah roh, buah-buah pertobatan? Jangan berharap Anda akan bertemu Tuhan Yesus di awal-awal pada saat pengangkatan nanti, karena dasarmu tidak ada, landasanmu tidak kuat dan kokoh. Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada Tuhan bedakan. Kita sama orang-orang yang berdosa. Kita sama orang-orang yang hina, yang tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau hatimu dibaharui, dikuduskan, tubuh, roh, jiwa. Kita harus berlomba-lomba, harus bersama-sama. Jangan berharap hamba Tuhan itu sudah benar di hadapan Tuhan datang di mimbar ini, termasuk saya. Harus benar-benar merendahkan diri, karena satu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan. Yang lebih
berbahaya, bukan berbahagia. Yang berbahaya adalah hamba-hamba Tuhan. Karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita harus sadari, kita ini jolosnya Tuhan. Tidak boleh berbangga dengan jabatan kita. Tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kita ini sama, cuma dipercayakan sebagai penyambung lidah Allah. Jadi sama dengan Bapak Ibu Saudara. Cuma yang membedakan, diberikan karunia untuk memberitakan, menceritakan, bersaksi bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Makanya lebih utama adalah hamba-hamba Tuhan yang mengalami, bukan menceritakan, tapi mengalami, yaitu bersaksi bahwa hidupnya telah dibaharui, hidupnya mengalami yang namanya kuasa Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengar berdampak dan mau bertobat dan mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya selalu anjurkan, jangan percaya setiap hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Percayakan kepada firman Tuhan. Itulah dasar hidup orang yang benar. Karena saya juga manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami ini hamba-hamba Tuhan hanya menjadi penyambung lidah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berlomba, saling menasehati, saling menguatkan, saling berbagi, supaya kita jangan binasa. Amin. Makanya hiduplah di dalam persekutuan, supaya di saat engkau lemah, di saat engkau tidak berdaya, ada orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan, dan engkau akan dikuatkan lewat kesaksian itu. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengalami, dia akan memberitakan, menceritakan akan kebaikan Tuhan. Jadi setiap orang harus mengalami, Bapak Ibu. Jangan sebagai orang Kristen tidak mengalami, tapi berbicara, oh di sana diberkati, oh di sana diberkati, oh di sana dipakai Tuhan, di sana. Yang menjadi pertanyaan, hidupmu tidak diberkati, rugi besar. Kita ini sama dengan calo. Sebenarnya kalau kita cuma menceritakan, oh kita raja, ayo kita raja, datang jalan sering. Sampai di sana dia cari siapa yang berbicara tadi itu kita raja, tidak sampai juga. Sama dengan kita, hamba-hamba Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi pada saat ketemu Tuhan di awan-awan, kita cari hamba Tuhan itu di mana? Oh, masih tinggal. Kenapa? Karena bukan menjadi kesaksian hidup. Dia tidak mengalami yang namanya pertemuan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan yang terindah lewat firman Tuhan. Jadi hidup kita tidak gandeng-gandengan, masing-masing di hadapan Tuhan. Yang memiliki anak, ceritakan kebaikan Tuhan supaya jangan terhilang. Di saat nanti Bapak Ibu sudah ada di kerajaan surga, Anda mencari anak Anda tidak ada. Wah, rugi besar. Begitu pula anak-anak yang sudah dipakai Tuhan, ingatkan orang tua untuk senantiasa setia di hadapan Tuhan. Jangan anak-anak sudah sampai dalam kerajaan surga mencari orang tuanya tidak ada, rugi besar. Tapi kita semua keluarga kerajaan Allah, amin. Orang-orang percaya, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan, amin. Karena kita saling mengingatkan, saling bersaksi, saling menceritakan kebaikan Tuhan. Itulah dasar kita, pondasi kita yang kuat. Supaya apa? Kita jangan tertinggal. Nah, bagaimana agar hidup kita memiliki dasar hidup yang benar, sehingga
sanggup mengatasi badai hidup pencobaan, badai hidup di dunia ini. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 105. Wah, ini kalau anak-anak sekolah minggu, orang remaja dia tahu ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kadang kita sudah hafal di luar kepala, tapi kalau Roh Kudus tidak memberikan pengertian, pemahaman, kita tidak akan mengerti, mengetahui, dan menjadi pelaku firman. Hanya Roh Kuduslah yang di dalam hidup kita, itulah memberikan pemahaman, pengertian. Dan kita harus belajar. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kehidupan kita di tengah dunia ini, kita tahu dunia ini gelap gulita. Tidak ada penerangan karena dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga banyak orang yang terpengaruh, banyak orang yang terseret, banyak orang dikuasai oleh dunia, kuasa iblis. Sehingga apa? Masuk dalam jerat iblis. Sehingga kehidupannya dikuasai. Ada kecemasan, ketakutan, masa depan yang buram, yang tidak tahu. Kenapa? Karena tidak memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Kenapa? Coba kalau kita tiba-tiba di rumah, lagi enak-enak saja, tiba-tiba mati lampu, kita jalan, gerut, apa ini? Wah, lemari, lari begitu, jatuh lagi, kursi. Kenapa? Gelap, kita tidak tahu jalan yang mana yang harus kita mau masuk ke kamar atau masuk ke dapur. Kalau kita memiliki terang, cahaya, kita akan tahu, oh ini jalannya, oh ini, supaya kita terhindar dari malapetaka, terhindar dari jeratan-jeratan iblis. Itulah firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Anda baca firman Tuhan, minta Roh Kudus yang mengurapi supaya mengerti, memahaminya. Dasar-dasar hidup orang Kristen, yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Hidupmu dibaharui, hidupmu dimerdekakan, hidupmu menikmati. Itulah yang harus kita pegang sampai akhir hidup kita. Coba yang kedua, kita baca Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan 14. Jadi yang pertama, miliki firman Tuhan sebagai terang hidupnya. Yang kedua, miliki kuasa dari Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan 14. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, sudah memberikan contoh dan teladan, dan dia telah kembali ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Saatnya nanti akan diberikan kepada anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita percaya kuasa firman Tuhan itu? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang kita baca itu menjadi logos. Pada saat kita membaca, merenungkannya, kita taruh dalam hati kita, menjadi rema, dan itulah menjadi kuasa. Maka setiap perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita, itu akan berdampak, berkuasa, membangun, menghibur, menolong bagi setiap orang yang mendengarnya. Firman itu hidup berkuasa kalau kita mau bersama-sama dengan
Yesus. Berikan waktumu yang terbaik di setiap hari untuk Tuhan bertemu. Karena ada hal-hal pribadi yang Yesus mau sampaikan Bapak Ibu. Setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini berbeda macam persoalan hidupnya, berbeda macam tantangan hidupnya, berbeda macam kemauan. Tapi pribadi itu Roh Kudus, yaitu Rohnya Yesus, Dia mau berbicara kepada orang-orang pilihannya, orang-orang percayanya. Adakah kita mau duduk diam merenungkan firman Tuhan? Adakah kita mau menyembah Tuhan, bersatu dengan Tuhan dalam satu hari? Mungkin 5 menit saja, atau mungkin 10 menit atau setengah jam. Dia mau berbicara sebenarnya akan jalan hidupmu. Dia mau berbicara akan ketenangan jiwamu. Dia mau berbicara akan kehidupanmu, pergumulanmu, masalahmu. Dia mau selesaikan. Tapi kadang pikiran kita yang berkuasa. Hati pikiran kita itu menyatu, tidak ada dasarnya firman Tuhan. Sehingga apa? Pendapat orang yang kita terima, logika kita yang kita terima, yang terbatas. Sebenarnya ada kuasa, yaitu Roh Kudus yang mau menyampaikan, hai anakku, aku akan mau berbicara kepadamu. Aku akan mau menyampaikan. Sebelum terjadi, aku akan menyampaikan. Itulah firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, yang senantiasa menolong kita. Jangan biarkan firman Tuhan itu lalu setiap hari. Jangan biarkan Roh Kudus itu berdiam diri setiap hari. Kita tidak menyampaikan apa keluh kesah kita. Bukan kita menyampaikan apa keluh kesah kita kepada orang lain. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Kita menyampaikan masalah kita, beban berat kita, penderitaan kita, dihina orang, dikata-katai, di depan kita baik, tapi di belakang diomongin yang salah. Kita harus datang di hadapan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau berbicara supaya ada damai sejahtera, sukacita, kelegaan, supaya itu yang menghibur kita, supaya kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Amin. Belajarlah untuk datang di hadapan Tuhan setiap hari, bersatu, baik secara keluarga, suami, istri, anak-anak, bergandengan tangan. Ada kuasa di tengah-tengah. Ada hadirat Tuhan dalam kehidupanmu, pekerjaan, usahamu, di mana kau berada. Miliki kuasa itu, firman itu. Coba kita baca di dalam Lukas 10 ayat 19. Pernah saya juga sampaikan. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menunjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Orang yang percaya memiliki kuasa Yesus Kristus. Firman-Nya sudah menceritakan. Kita harus meneguhkannya, bukan hanya pendengar. Kita lihat, oh dia diberkati, dia disembuhkan, dia dipulihkan. Wah, luar biasa dia. Yang menjadi pertanyaan, apakah hidupmu kuasa itu engkau miliki, engkau nikmati dalam pekerjaan rumah tanggamu, usahamu? Kita harus memiliki sebagai saksi, karena Tuhan sudah memberikan semuanya. Kita bisa mengalahkan tipu daya iblis, sakit, penyakit tanpa hamba Tuhan. Bagaimana kalau hamba Tuhan jauh? Bagaimana kalau hamba Tuhan tidak bisa angkat teleponnya? Anda sudah diberikan kuasa. Duduk diam, Tuhan, saya tidak punya apa-apa, Tuhan, saya mohon ampun, Tuhan, sakit penyakitku ini. Kumat lagi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sakit penyakit, lepas, tinggalkan tubuh ini. Oleh kuasa darah Yesus,
bukan oleh kuasa hamba Tuhan. Banyak orang percaya mengandalkan hamba Tuhan, sehingga apa? Menjadi kutuk. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Sebelum Anda datang kepada hamba Tuhan yang diberikan karunia, Anda dulu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa. Bolehkah saya bersama-sama sepakat dengan hambamu untuk berdoa, untuk melawan kuasa itu? Itu yang penting, mengutamakan Tuhan. Tuhan, bolehkah saya melakukan pekerjaan ini supaya saya diberkati? Raja Daud selalu berkata, Tuhan, bolehkah aku maju berperang dengan orang Amalek? Tuhan berkata, majulah, engkau pasti mengalahkan. Tuhan, bolehkah aku maju berperang kepada orang Filistin? Tuhan berkata, majulah, kalahkanlah orang Filistin itu. Berarti apa? Berarti kita harus datang dulu di hadapan Tuhan, supaya kuasa itu bisa kita punyai untuk mengalahkan. Sakit penyakit apapun juga, Anda sudah diberikan kuasa. Percaya. Makanya Bapak Ibu, jaga mulut kita, hidup benar, hidup kudus. Jangan sebar, karena di dalam perkataan ada pertanggungan jawab. Di dalam mulut kita ada kuasa, yaitu firman Tuhan yang setiap kali kita ucapkan, itu kita jaga, sehingga pada saat kita berbicara dalam nama Yesus, sakit penyakit terlepas, karena ada kuasa. Hidup kita, perkataan kita benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kalau kita sudah memiliki firman Tuhan sebagai terang hidup, kita miliki kuasa dari Yesus Kristus, maka kita harus apa lagi? Minta karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Perlengkapan senjata Allah. Coba kita baca dulu Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mulai dari awal kalau Bapak Ibu baca, banyak karunia-karunia perlengkapan senjata Allah untuk dapat melawan tipu muslihat iblis, supaya hidupmu dipelihara, hidupmu berkemenangan. Karunia-karunia yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya. Orang-orang yang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Saya katakan, orang-orang yang percaya sesuai dengan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dikatakan adalah orang-orang yang bijaksana. Tapi orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, dikatakan sebagai orang yang bodoh. Wow, maukah kita dikatakan orang yang bodoh? Pasti tidak. Orang-orang yang percaya firman Tuhan katakan yang tidak melakukan, dia orang yang bodoh. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kuasa, Tuhan sudah berikan otoritas, Tuhan sudah berikan yang namanya darahnya. Tapi kita tidak mau melakukannya, maka bodohlah kita. Ini firman Tuhan, Bapak. Sehingga apa? Pada saat engkau menghadapi badai pencobaan, pada saat engkau menghadapi tiupan angin yang keras menggoncang kehidupanmu, menggoncang pekerjaanmu, menggoncang rumah tanggamu, menggoncang keuanganmu, kamu hanya berpikir, kamu hanya tahu kekuatanmu, kamu hanya tahu harta kekayaanmu, padahal di balik semuanya itu bisa hancur. Maka bodohlah orang kalau sudah diberikan kuasa, diberikan firman Tuhan untuk jalan hidupnya, dia tidak mau membaca, merenungkan, melakukannya.
Sehingga apa? Hidupnya terombang-ambing. Hidupnya tidak tenang di dalam kehidupannya sehari-hari. Hidupnya selalu gelisah. Hidupnya tidak tahu arah kemana. Kadang orang berpikir, ya kalau terjadi, Bide. Kalau itu biar kami terjadi. Sudah putus asa. Kenapa? Tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki kuasa. Saat kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, Anda harus tahu, Anda sudah memiliki dasar hidup yang benar. Tinggal Anda melakukannya bersama dengan Roh Kudus, supaya Anda hidupmu berkenan kepada-Nya. Amin. Jemaat GBI Anugerah harus memiliki landasan yang kuat, yang kokoh, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. Anda memiliki landasan yang kuat dan kokoh, Tuhan jamin kehidupanmu, engkau akan menikmatinya selama Anda hidup di dunia ini. Bukan jaminan dari saya, firman Tuhan. Kan sudah dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah itu jaminan dari Tuhan? Amin. Yang kedua, kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan dan kuat kokoh landasan hidupmu, percaya engkau akan terbang tinggi. Engkau akan bertemu Yesus Kristus saatnya kelak. Karena itu janji firman Tuhan. Dan kita semua yang percaya landasan yang kuat, yang kokoh, teguh selama kita hidup, itu firman Tuhan yang kita setia jaga dan menjadi pelakunya, kita akan bertemu bersama Yesus di awan-awan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan itulah kerinduan kita satu kali kelak. Bukan kerinduan kita di tengah dunia ini, oh supaya hartaku banyak, supaya banyak mobilku, supaya banyak tanahku, supaya banyak apa seisi rumahku. Anda akan tinggalkan itu. Yang Anda bawa yaitu jiwa rohmu. Apakah jiwa rohmu kau sudah berikan makan dengan firman Tuhan? Itu yang akan kau pertanggungjawabkan kelak. Semua orang, tidak ada yang terkecuali. Itulah yang kita ingin, bertemu Yesus di awan-awan, memiliki tempat kerajaan surga. Jemaat GBI Anugerah, hiduplah benar di hadapan Tuhan, aku akan memiliki janji-janji Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang tim prophetik atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mengajar kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan seturut dengan firman-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasa firman-Mu berkuasa dalam hidupku oleh pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan, yang telah kami miliki Tuhan, itu yang kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu, menceritakan akan kebesaran-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah keluarga kami, pekerjaan, usaha, bisnis kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini, Engkau telah perlengkapi dengan kuasa. Sucikan, kuduskan kami semua. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu untuk kami pakai di tengah-tengah dunia ini, untuk menikmati hidup kami, agar kami punya landasan kuat dan kokoh untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menikmati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita, korban syukur kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya sekali lagi kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan
yang menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, mereka yang mengembalikan milikmu juga persepuluhan mereka. Tuhan juga memberkati, menyatakan janji firman-Mu dalam hidup mereka. Bukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu Tuhan, sampai setiap umat-Mu berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta David Ladapi untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah menara doa tiap hari Jumat yang diadakan di lantai 12 jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah menara doa setiap hari Jumat. Kemudian minggu depan di minggu yang baru, di bulan yang baru, Bapak Ibu Saudara, kita ada perjamuan kudus juga, ibadah raya dan perjamuan kudus jam 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, untuk boleh sama-sama bawa anak-anaknya beribadah di tempat ini jam 10:30 setiap hari Minggu. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, karena hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Mungkin ada yang mau bersaksi. Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan untuk jemaat Tuhan boleh bersaksi. Ada yang mau? Ya Pak Gembala, boleh, silakan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi. Saya menyaksikan sesuai kebenaran firman Tuhan. Mungkin masih ada jemaat Tuhan yang mau berikan kesaksiannya pagi hari ini. Masih ada Bapak Ibu Saudara? Sudah tidak ada lagi? Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi juga sedikit ya. Bapak Ibu Saudara sudah yang hadir minggu lalu mungkin sudah dengar kesaksian dari suami saya waktu dia menyampaikan firman Tuhan minggu lalu. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi bulan kemarin itu memang agak
sulit bagi kami secara keuangan ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian seperti yang sudah disaksikan suami saya bahwa uang sekolah anak-anak itu harus kami bayarkan secara bersamaan. Meskipun jumlah yang dia sebutkan itu kurang tepat karena selama ini saya yang membayar ya, jadi saya yang tahu. Dia cuma mau nebak-nebak saja. Jumlahnya sebenarnya lebih dari itu Bapak Ibu Saudara yang harus kami bayarkan. Dan seperti yang dia ceritakan, kami pergi ke rumah teman saya yang memesan parcel lebaran. Kemudian kami cerita-cerita di luar pesanan dia, kami ngobrol-ngobrol. Dan kemudian dia memberikan sejumlah uang yang ya seperti yang suami saya katakan itu 10 juta Bapak Ibu Saudara. Awalnya dia tidak bilang bahwa uang itu untuk pembayaran DP kue. Dia cuma kasih uang, pegang ini. Pegang saja ini uang. Saya bilang saya tidak mau, karena saya tidak mau, saya tidak tahu ini uang untuk apa. Saya tidak mau pegang uangnya orang, nanti tiba-tiba dia minta uang itu terpakai atau saya tidak mau. Saya bilang tidak usah, jangan. Kecuali kau bilang ini uang untuk DP kue baru saya terima, saya bilang begitu. Terus akhirnya bilang, oh iya, pegang saja untuk kue, nanti kita baru hitung kalau memang ada kekurangannya. Nah, di situ saya ambil Bapak Ibu Saudara. Tapi awalnya itu sama sekali bukan untuk pembayaran kue. Dia tiba-tiba kasih saya uang 10 juta, dia suruh saya pegang. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu Saudara, kena uang orang kan, saya tidak mau. Nanti tetap pakai atau apa saya tidak mau. Jadi saya bilang tidak, kecuali kalau kau bilang ini untuk pembayaran kue saya terima. Akhirnya dia bilang oh ya oke, untuk pembayaran DP kue. Kemudian Bapak Ibu Saudara, suami saya juga bilang waktu itu minggu lalu dia bilang istri saya lebih beriman daripada saya. Saya bilang sebenarnya tidak juga Bapak Ibu Saudara. Tapi saya setiap pagi itu saya saat teduh, saya berdoa, saya memuji menyembah Tuhan. Jadi saya merasa bahwa dalam setiap saat teduh itu ada kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah tinggalkan saat teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Karena saat datang badai persoalan Bapak Ibu Saudara, kita itu tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun banyak masalah. Saya juga Bapak Ibu Saudara, tengah malam sering kali kalau ada persoalan, saya juga menangis di hadapan Tuhan. Saya berlutut. Suami saya sudah mengorok ya Bapak Ibu Saudara, dia sudah tidur karena memang dia tidak tahan kalau tidur sampai malam sekali. Sedangkan saya kebalikannya, saya itu tahan sampai tengah malam Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita perempuan, kalau ada masalah kita pikir. Kalau laki-laki enak dia bisa tidur meskipun ada persoalan, nanti bangun baru dia pikir. Tapi kalau kita perempuan itu kita pikirkan terus itu dalam pikiran kita. Jadi saya kalau tengah malam kadang saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah Tuhan biarkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, selanjutnya setelah pesanannya selesai, saya antarkan semua dan kami baru hitung Bapak Ibu Saudara jumlahnya. Memang pesanannya itu lebih dari 10 juta. Jadi masih ada kekurangan yang harus dia bayarkan pada saya. Biasanya Bapak Ibu Saudara, karena teman saya ini selalu pesan sudah beberapa tahun. Biasanya dia itu tidak pernah bayar DP kayak itu. Nanti kalau sudah selesai baru dia bayar. Tapi ya puji Tuhan, waktu itu saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dia sendiri yang kasih kami uang tanpa saya meminta Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian setelah selesai semuanya Bapak Ibu Saudara, saya kasih notanya, tagihannya sama dia, beberapa kekurangan yang harus dia bayarkan. Biasanya Bapak Ibu Saudara di tahun-tahun yang lalu, misalnya kalau misalnya 12 juta 500 gitu misalnya, dia akan kasih saya 13 juta, dia kasih lebih lagi sedikit. Tahun ini Bapak Ibu Saudara,
luar 10 juta itu yang sisa yang harus dia bayarkan ke saya. Misalnya ini 2.500.000 Bapak Ibu Saudara kekurangan uang. Bapak Ibu Saudara tahu dia kasih saya berapa? Dari harusnya 2.500.000. Biasanya kalau biasanya dia tambahin 3 juta gitu, kasih lebih 500. Tadi dia kasih saya Bapak Ibu saya Saudara berapa? Dia kasih 5 juta. Jadi harusnya dia bayar 2.500.000, dia tambahin lagi 2.500.000 jadi 5 juta Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Ya meskipun masih susah bagi kami untuk menabung ya, karena banyak pengeluaran Bapak Ibu Saudara dengan anak 3. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan kita meminta-minta. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman, itu saja kesaksian saya. Mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi bagi nama Tuhan. Cia Ibu Herna. Siapa lagi ya? Bu Yunce, Cimelda, Cierna, Ibu Teresia mungkin. Pak Sony. Pemain musik mungkin ada yang mau bersaksi. Oh, pas dulu. Oke, puji Tuhan. Semoga bulan depan ada lagi kesaksian ya Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Pada namanya Ibu Meliana boleh pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, di mana sepanjang 1 minggu ini Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, di dalam pelayanan pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami, studi pendidikan kami. Semuanya kami kembalikan hormat syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur di mana kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami Tuhan, nama-Mu yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Pada siang hari ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau bersyafaat Tuhan, membawa gereja-Mu GBA Anugerah Makassar Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau Tuhan turun campur tangan Tuhan atas gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jikalau sampai hari ini gereja-Mu tetap masih ada, masih tetap berdiri Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami tetap Tuhan, percaya Tuhan, Engkau tetap mengiring gereja-Mu Tuhan, membawa gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu semakin lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan melalui gereja di tempat ini ya Bapa. Secara khusus hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan mengembalakan jemaat-Mu di GBA Anugerah Makassar. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Julius Joseph. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan umur yang panjang Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kekal budi daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan bagi hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi terang, menjadi berkat-Mu Tuhan bagi sekelilingnya Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan rumah tangga hamba-Mu bersama Ibu terkasih Tuhan, Ibu Gembala kami di tempat ini. Berikan selalu beliau kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh bersama-sama bergandengan tangan mengiring Engkau Tuhan, membawa jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk seperti visi misi kami Tuhan, bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa berkati semua keluarga besar hamba-Mu Tuhan, baik mulai dari anak-anak, menantu, cucu Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga Tuhan, pelayanan, pekerjaan mereka, studi pendidikan mereka, apa yang mereka kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan membawa jemaat-Mu GBI Anugerah Makassar Tuhan berkati. Tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya tidak satu pun Tuhan lewatkan. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami percaya Engkau yang memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, studi pendidikan mereka. Apa yang mereka kerjakan semuanya Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami
Kami percaya Engkau yang menjadi jalan keluar, Engkau menjadi kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau menjadi dokter di atas segala dokter bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk membawa program-program gereja-Mu Tuhan di tahun ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang mendahului segala rencana kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap orang-orang Tuhan yang Engkau telah pilih, yang Engkau percayakan Tuhan untuk bersama-sama bergandengan tangan Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Berkati visi misi gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap taburan-taburan jemaat-Mu yang Engkau sudah Tuhan percayakan bagi kami. Berkati persembahan persepuluhan jemaat-Mu di Galkonia Tuhan, maupun Tuhan operasional gereja. Kami percaya setiap minggunya Tuhan cukupkan. Tuhan berikan apa yang kami perlukan, itulah yang Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat buat jemaat-Mu yang sudah Tuhan menabur di tempat ini ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi penyambung lidah-Mu di tempat ini Tuhan. Pembicara-pembicara Kau pakai hamba-Mu Bapak Evangelis Mirna Take Padang Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan rumah tangga yang Kau percayakan bagi hamba-Mu. Biarlah Engkau taruhkan hikmat, marifat-Mu yang Kau berikan daripada-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Biar boleh menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Begitu juga hamba-Mu Bapak Evangelis Resa Tuhan, berkati Tuhan di dalam pelayanan pekerjaannya Tuhan. Biar boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, pergumulannya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Masa depan yang cerah, yang penuh harapan Tuhan, Engkau berikan bagi hamba-Mu ya Bapa. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada. Biarlah kekuatan kesehatan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan keluarga besar hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu pada David Tuhan. Kau percayakan Tuhan dalam setiap pelayanan pekerjaannya, usaha bisnisnya Tuhan, kehidupan rumah tangganya Tuhan lah yang berikan terbaik bagi hamba-Mu. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan sebagai worship leaders Tuhan. Berkati sudah singer-singer semua Tuhan. Berkati para pemain musik Tuhan. Berkati keyboard, gitaris, bass Tuhan, drum Tuhan, multimedia, tim tamborin, tim aser Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Kau pakai kami Tuhan, boleh menjadi Tuhan penyembah-penyembah-Mu yang benar. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan di tempat ini, baik Evangelis Resa maupun Tuhan Ibu Yanti. Tuhan tetap pakai Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi terang, menjadi berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di dalam mendidik anak-anak yang masih kecil, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau ya Bapa. Berkati anak-anak youth di tempat ini Tuhan. Berkati mereka di dalam studi pendidikan mereka Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, cita-citakan untuk masa depan mereka, kami percaya Tuhan, mereka mengandalkan hidup mereka Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan tempat ruangan ini yang kami pakai memuji menyembah-Mu. Kami percaya Hotel Grand Maleo ini dari lantai 1 sampai lantai 12 Tuhan dijaga, dipelihara malaikat Tuhan. Sekeliling hotel ini Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai pemilik Hotel Grand Maleo ini secara khusus. Mari Engkau urapi secara khusus Tuhan. Engkau pertambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati seluruh staf karyawan Tuhan yang bekerja di tempat ini. Mereka boleh merasakan kasih-Mu di tengah-tengah tempat ini ya Bapa. Secara khusus ruangan lantai 3 ini ruang Raja Wali Tuhan, pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap ibadah-ibadah Tuhan di tempat ini, baik ibadah raya, ibadah sekolah minggu, maupun ibadah menara doa Tuhan. Biarlah setiap ibadah-ibadah Tuhan Engkau penuhkan dengan jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Kursi-kursi yang kosong kami percaya Tuhan isi dengan jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Kirim dari utara, barat, timur, selatan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus buat jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir Tuhan pada saat ini Tuhan. Mari Engkau lawat Tuhan pribadi lepas pribadi. Jamah hatinya Tuhan, agar minggu depan boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk hadir memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah juga Tuhan jemaat-Mu yang mungkin di dalam liburan mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah boleh mereka kembali berkumpul untuk bersama-sama bersuka cita bersama-sama dengan kami Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar. Tuhan memberkati juga Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden Tuhan, legislatif dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, RT RW sekalipun Tuhan yang memberkati.
Memberkati anak-anak yang piatu janda-janda, fakir, miskin, telantar, Tuhan janganlah memelihara mereka. Begitu juga Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok desa Tuhan, gereja-gerejamu Tuhan, tetap Tuhan berkati, pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan sepanjang 1 minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tetap memberkati kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami, karena kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dalam berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sebelum kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari. Terima kasih Tuhan, sungguh perbuatan-Mu ajaib Yesus, dan tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Haleluya, haleluya. Benar Bapa, Kau Allah yang besar, Allah yang berfirman maka semuanya jadi. Allah yang luar biasa, mengasihi kami, memberikan nyawanya untuk kami, bahkan mati dan bangkit untuk kami, naik ke surga untuk kami, dan akan datang kembali untuk kami. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Engkaulah kasih itu Tuhan. Dan hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau menggenapi janji firman-Mu, bahwa Kau hadir di atas pujian penyembahan umat-Mu, dan Kau bersemayam dan memberkati pujian penyembahan umat-Mu dalam roh dan kebenaran, sehingga itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan setiap kami pun sudah diberkati lewat kebenaran firman, sehingga kami yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, susah dilakukan oleh Roh Kudus-Mu, bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, hamba percaya setiap kami sudah disembuhkan oleh minum hidup-Mu. Yang lalai Kau ingatkan, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dan janji-janji-Mu digenapi. Hamba juga berdoa Tuhan buat pemilik hotel Grand Maleo ini beserta keluarganya Tuhan. Tuhan berkati, berikan mereka yang terbaik Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Bahkan seluruh staf dan karyawannya Tuhan berkati, biarlah nama Tuhan juga dimuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang akan datang, izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adunanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuh maju berperang, terpukul
kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Setiap yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan beri ampun Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.